Dia melanjutkan, pada saat aku melihat dia, aku jatuh pada kakinya seperti mati. Ya, ini tidak mengherankan kita bahwa ia jatuh pada kakinya seperti mati. Saya rasa orang di dalam agama lain juga memahami ini. Dan mungkin mereka rela mengaku, oh jika aku melihat dewaku atau agama apa ya, aku juga akan jatuh di depan kakinya seperti mati. Banyak orang dari segala agama dapat memahami dan menerima pernyataan itu. Sekali lagi, apa yang dia melihat, hampir semuanya sama sekali tidak menghibur, menakutkan. Ya. Tetapi sesuatu yang tidak mudah diterima oleh orang dalam agama lain adalah ayat 17, kita melanjutkan. Dan ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, melanjutkan ayat 18, dan yang hidup. Dan aku telah menjadi mati, dan lihatlah, aku sedang hidup sampai selama-lamanya. Ya. Sekali lagi, orang di lain agama, mereka mudah memahami bahwa, oh ya, jatuh di depan yang maha mulia itu. Ya. Aku paham, mereka akan katakan. Tapi apakah ini? Meletakkan tangannya di atas orang itu dan berkata, jangan takut. Yohanes sendiri, waktu Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas Yohanes, dan dia berkata, jangan takut. Mungkin Yohanes sendiri berpikir, tidak berani berkata, tapi apa dia akan berpikir? Seperti, ya, mungkin sesuatu seperti kita tidak tahu, ya, tapi kita dapat membayangkan dia berkata, mana mungkin aku tidak takut? Aku harus takut. Aku hanya Yohanes. Aku berdosa. Engkau adalah yang maha kuasa, yang maha mulia. Aku tidak dapat melihat wajahmu bersinar seperti matahari. Ada pedang keluar dari mulut. Kakinya bagaikan tembaga. Matanya nyala seperti nyala api. Aku harus takut. Aku harus jatuh. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Atas dasar apa Tuhan boleh berkata, jangan takut? Atas dasar apa? Apa sebabnya dia boleh berkata, jangan takut? Ini sungguh? Serius ini? Jangan takut? Ya, jangan takut. Bacalah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Allah. Yang awal dan yang akhir di dalam kitab Wahyu itu menceritakan Allah. Dia adalah yang hidup. Dan aku telah menjadi mati. Ayat 18 ini. Telah menjadi mati. Di mana? Bila mana dia menjadi mati? Bila mana dia menjadi mati? Di mana dia menjadi mati? Di kayu salib. Di kayu salib. Di kayu salib. Dia menjadi mati. Dikatakan lebih lanjut. Dan lihatlah, aku sedang hidup. Hidup sampai selama-lamanya. Amin. Di mana dia dihidupkan? Di mana dia mulai hidup? Di kuburan. Dia dibangkitkan dari kuburannya. Ini menceritakan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kuburan setelah 3 hari ini. Ini menceritakan dasar Injil. Saudara-saudara, oleh karena Injil Yesus Kristus, manusia yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu takut. Memang dia Maha Kudus dan kita berdosa. Tetapi yang Maha Kudus mengkuduskan kita
memberikan kepada kita kekudusannya berdasarkan oleh karena kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kuburannya. Yang diceritakan di dalam ayat ini. Oleh karena dia mati di kayu salib dan bangkit dari kuburan itu, dari maut, setelah 3 hari. Oleh karena itu, dan oleh karena Yohanes percaya, maka Yohanes tidak perlu takut walaupun menghadapi dia yang matanya, dia yang kakinya, dia yang wajahnya, dia tidak perlu takut karena dia diampuni. Karena dengan Injil, kekudusan Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada orang yang percaya. Maka Yohanes tidak perlu takut. Dan di dalam 2 ayat ini, 17 dan 18, Injil Yesus Kristus dinyatakan dengan sangat jelas dan indah. Memang ini tidak memakai kosakata yang Rasul Paulus memakai, tetapi ini menceritakan Injil dalam kosakata apokaliptik. Ini Injil. Oleh karena Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kuburan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu takut. Kita perlu memahami penglihatan ini. Kita perlu memahami kedahsyatan, bahasa Indonesia ya, kedahsyatan Tuhan Yesus Kristus. Maha kudus, maha kuasa, maha tahu. Dia tahu mengenai dosamu dan dosaku. Dan dia dapat menghakimi kita seperti itu. Dan dia tidak akan menghakimi kita karena dia telah mengampuni kita. Nah, Injil Tuhan Yesus Kristus sangat indah dan sangat nyata. Memang nyata dengan bahasa yang biasa di dalam sastra apokaliptik ini. Ini bukan sastra surat, sastra Paulus, ya. Tapi masih ini Injil. Dan dia hidup sampai selama-lamanya. Ini kekal. Dan dilanjutkan, dan aku mempunyai kunci maut dan dunia maut. Memang kadang kita takut maut, takut dunia maut. Tetapi dia mempunyai kunci itu. Dia tuannya dan Tuhannya. Dia Tuhan dari maut. Yang Maha Kuasa mengalahkan maut dan dunia maut pada waktu dia mati di kayu salib dan bangkit dari kuburan itu. Wah, Injil Yesus Kristus di dalam Wahyu pasal 1. Maka tuliskanlah apa yang telah kau lihat dan apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Ayat ini adalah kunci untuk memahami struktur susunan dari kitab Wahyu. Selain pendahuluan dan penutup, ini menceritakan 3 bagian di kitab Wahyu. Memang terjemahan saya berbeda dari terjemahan baru. Saya rasa terjemahan saya lebih kuat. Memang terjemahan baru berbeda. Membaca terjemahan baru seolah-olah ada hanya 2 bagian. Membaca terjemahan saya jelas ada 3 bagian. Dan saudara, jika saudara kuat membaca bahasa Inggris, saudara boleh juga membandingkan terjemahan saya didukung oleh, selain saya merasa itu akurat berdasarkan Yunaninya, tetapi ada banyak terjemahan bahasa Inggris mendukung ini. Ada 3 bagian. Ada 3 bagian yang harus ditulis. Tuliskanlah 3 hal. Apa yang telah kau lihat, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. 3 bagian. Kata apa yang diulangi dalam terjemahan saya ini, kata apa yang diulangi 3 kali. Apa yang telah kau lihat,
apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Dan jika saudara tidak perlu sangat kuat membaca Yunaninya, tapi saudara akan melihat bahwa huruf alfa, H, huruf alfa diulangi 3 kali. Dan huruf alfa itu adalah relative pronoun yang berarti apa yang dengan bentuk jamak, apa edes, yaitu apa yang telah kau lihat, dengan telah itu karena memakai aorist tense, past tense. Dan esin, apa yang esin berarti ada sekarang, terjemahan saya, yang terjadi sekarang. Tidak ada kata sekarang di dalam Yunaninya, tetapi ada present tense, ada tense masa kini. Jadi saya berani mencatat kata sekarang untuk mencerminkan keadaan present tense itu. Dan apa yang akan terjadi, kai dan mele genestai. Sekali lagi, itu apa yang jamak, mele genestai, tense masa depan akan terjadi, metatauta, sesudah hal-hal ini. Jadi singkatnya, ada 3 apa yang di dalam terjemahan saya, karena ada 3 kata itu alfa. Relative pronoun yang harus diterjemahkan, apa yang dengan paham itu jamak. Saudara melihat ada masa lampau, apa yang telah kau lihat. Mengapa telah? Mengapa terjemahan saya telah? Yunaninya memakai masa lampau, tense masa lampau, aorist tense. Karena pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan pasal 1 ayat 19, penglihatan itu pasal 1 sudah Yohanes melihat, sudah dilihat, telah dilihat. Maka harus memakai tense aorist, past tense. Lebih lanjut, esin, apa yang terjadi ya sekarang karena masa kini, tense masa kini, itu memang seperti dikatakan dulu, ungkapan yang aneh, tetapi menceritakan keadaan 7 jemaat yang ada sekarang, yang sekarang itu, masa kini, yang kini 2000 tahun yang lalu, masa kini itu, dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini, itu nyata adalah bagian nubuatan yang juga belum terjadi. Dan nubuatan itu mulainya pasal 4 ayat 1. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Seperti dikatakan di dalam bagian pendahuluan, apa yang akan, di sini pasal 19, apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Nanti di pasal 4 ayat 1, apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Hampir sama, pengulangan yang hampir sama. Sekali lagi, singkatnya saudara-saudara, pasal 1 ayat 19 menceritakan garis besar dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu selain pendahuluan dan penutup, kitab Wahyu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, penglihatan yang telah Yohanes lihat, matanya, kakinya, wajahnya. Itu telah, itu 1, dia sudah tulis, ada di dalam Alkitab saudara, pasal 1. Apa yang terjadi masa kini, sekaranglah, pasal 2 dan pasal 3. Dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal, yaitu bagian nubuatan mulainya pasal 4 sampai penutup. Garis besar. Sangat penting, saudara-saudara, pahamilah garis besar ini. Dengan memahami garis besar 3 bagian ini, saudara tidak tersesat di jalan, tidak tersesat di tengah-tengah kitab Wahyu. Apa saya di bagian pertama, bagian kedua, dan saya di bagian pertama, saya di sini, di sini. Kitab Wahyu jauh lebih mudah dipahami jika kita mengingat bahwa ada 3 bagian. Selain pendahuluan dan penutup, ada 3 bagian.
Jadi ini sangat menolong kita dalam proses menafsirkan kitab Wahyu. Dan terakhir di pasal 1 ayat 20, rahasia misterion ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Satu rahasia, satu misterion adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami kecuali dinyatakan, diilhamkan. Dan dia mengilhamkan. Rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas. Ketujuh bintang itu adalah utusan dari ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian adalah ketujuh jemaat. Di sini dia menjelaskan apa yang tidak dapat dipahami kecuali dia menjelaskan. Oke, ada dua ini. Satu, ketujuh bintang adalah utusan dari ketujuh jemaat. Kata saya terjemahkan, utusan adalah kata angeloi, dari kata angeloi itu dari kata angelos. Memang kata angelos sering merujuk pada utusan surgawi yang bersayap dan membawa pesan dari Allah ke manusia. Tetapi kadang juga angelos tunggal, angeloi jamak, menceritakan utusan yang manusia yang adalah utusan. Saudara tahu, istilah angelos ini dipakai untuk Yohanes Pembaptis. Dan saudara paham bahwa Yohanes Pembaptis dia bukan malaikat, tetapi dia angelos. Mana mungkin? Ya, karena kata angelos dapat merujuk pada utusan atau pembawa berita manusia. Yohanes Pembaptis adalah angelos. Juga mereka yang diutus dari Yohanes Pembaptis untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka juga disebut angeloi. Tetapi mereka bukan malaikat. Yohanes Pembaptis tidak mengutus malaikat. Dia mengutus utusan, pesuruh, manusia sebagai utusan dan pesuruh. Ketujuh bintang itu melambangkan ketujuh utusan manusia. Nanti kita akan bertemu utusan ini lagi. Dan ketujuh kaki dian adalah ketujuh jemaat. Sekali lagi, kaki dian itu melambangkan jemaat, melambangkan gereja. Dan dengan demikian, dengan ayat 20 ini, ini akhir bagian pertama, yaitu, saudara ingat, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Dengan ayat 20 ini, bagian ini selesai. Dan sebentar lagi kita menginjak ke pasal 2, pasal 2 dan pasal 3 yang adalah apa yang terjadi masa kini, tense masa kini, jadi boleh diterjemahkan apa yang terjadi sekarang.